Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Kepala Kelurahan Padang Sambian beserta jajaran, yang kami hormati staf Dewan Juri dan hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun pidato yang akan saya bawakan berjudul Tantangan Generasi Muda Memaknai Ajaran Bung Karno. Hadirin yang saya hormati, Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, niscaya aku goncangkan dunia." Kalimat tersebut bukanlah sekedar rangkaian kata yang indah. Kalimat itu adalah kepercayaan besar seorang pendiri bangsa terhadap generasi muda. Namun, saat ini, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi pemuda Indonesia yang dibayangkan oleh Bung Karno? Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Teknologi semakin canggih dan dunia seakan-akan berada di dalam genggaman tangan. Namun, di balik kemajuan teknologi tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah besar, yaitu banyak generasi muda yang lebih mengenal tren daripada sejarah bangsanya. Banyak generasi muda yang lebih mudah mempercayai hoax daripada berusaha mencari kebenarannya. Banyak generasi muda yang lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada meningkatkan kualitas diri. Inilah yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Saudara-saudaraku seantero Nusantara, memaknai ajaran Bung Karno bukan berarti sekedar mengingat tanggal lahir beliau, atau bahkan sekedar mengenang perjuangan beliau di setiap bulan Juni, atau bahkan sekedar mengutip pidato-pidato beliau. Memaknai ajaran Bung Karno berarti menerapkan nilai-nilai perjuangan beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran pertama yang diwariskan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Beliau menggali nilai-nilai luhur bangsa dan menjadikannya sebagai dasar negara. Dan di dalam dasar negara tersebut mengandung nilai-nilai luhur bangsa kita, termasuk gotong royong, persatuan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial. Namun kenyataannya, saat ini masih banyak terjadi perpecahan yang muncul karena perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan suku maupun kelompok. Maka disinilah tugas kita sebagai generasi muda Indonesia untuk menjadi perekat, bukan justru menjadi penyebar kebencian. Selain itu, ajaran yang diwariskan oleh Bung Karno adalah ajaran Trisakti. Di antaranya adalah berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam politik berarti memiliki kesadaran penuh untuk menjadi warga Indonesia yang bertanggung jawab. Lalu, berdikari dalam ekonomi berarti menjadi generasi yang aktif, produktif, kreatif, dan mampu menciptakan peluang. Sedangkan berkepribadian dalam kebudayaan berarti
tetap bangga dengan identitas bangsa Indonesia di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Saudara-saudaraku, tantangan terbesar generasi muda saat ini bukanlah kemajuan teknologi itu sendiri, melainkan tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita tetap memiliki karakter, jati diri, dan semangat kebangsaan di tengah derasnya arus perubahan zaman. Patut kita akui bahwa teknologi memang dapat membantu kita dalam pembelajaran, berkarya, maupun berinovasi. Namun tidak boleh kita lupakan bahwa teknologi tidak mampu menggantikan integritas, kepedulian terhadap sesama, dan rasa cinta tanah air yang semestinya tumbuh di setiap jati diri pemuda bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita menjadi generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral. Mari menjadi generasi yang tidak hanya aktif di dalam dunia digital, tetapi juga aktif memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Menjadi generasi yang tidak hanya aktif membicarakan tentang perubahan, tetapi juga aktif menjadi agen perubahan tersebut. Hadirin yang berbahagia, Bung Karno tidak mewariskan kekayaan kepada kita semua, melainkan beliau mewariskan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kini cita-cita tersebut jatuh ke tangan kita, para generasi muda Indonesia. Jika kita memilih untuk acuh, maka cita-cita tersebut akan semakin jauh. Namun jika sebaliknya, jika kita memilih untuk terus belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mengabdi kepada Indonesia, niscaya cita-cita tersebut akan terus hidup dan semakin menyala. Saudara-saudaraku, dapat disimpulkan, mari kita jadikan bulan Bung Karno ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, tetapi menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat perjuangan terhadap bangsa Indonesia di dalam jati diri kita. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak bicara, tetapi ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbuat. Baiklah hadirin dan dewan juri yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka!